Nanti bisa. Jadi ini, oke, bentar ini. Kok belum? Ini belum share ya? Belum di share ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, oke, share lagi. Sekarang resource. Oke. Nah, sudah ya. Nah, ini yang proses transformasi tadi kita kenal dengan proses produksi. Intinya apa proses produksi itu tadi? Transformasi. Transformasi itu artinya apa? Mengubah. Mengubah dari bahan baku ini menjadi sesuatu menjadi komponen. Ya, kira-kira begitu. Cara pengubahannya tadi pengecoran. Ada yang buku yang lain mengatakan setelah pengecoran pembentukan, forming. Forming itu apa? Forming itu intinya adalah melakukan deformasi plastis. Ya. Jadi material itu terdeform. Apa contohnya? Banyak penempaan forging, di bending, dibengkokkan, di deep drawing, di rolling, apalagi banyak. Ada yang namanya ya Stamping ya, Pak. stamping, blanking, banyak sekali tuh. Sekarang sampai sudah puluhan atau ratusan proses yang disebut dengan pembentukan. Ada thread forming, pembentukan thread, ada macam-macam. Ada namanya apa namanya? Ya, pokoknya kalau Anda pergi ke semen Padang itu plat-plat itu di forming semua, ya. Kemudian ada yang disebut dengan apa namanya? Ini ya, machining. Machining itu apa dengan forming? Nah, ada lagi ya saya ingatkan. Machining ya. Machining itu terjadi deformasi plastis juga sama dengan forming. Bedanya dengan forming ada yang tahu pemesinan? Masih ingat kuliah dulu S1? Hasil dari proses pemesinan menghasilkan geram, Pak. Bukan gram yang dihasilkan, buangannya berupa gram yang dihasilkan produk. Betul ya. Jadi ada unsur material yang terbuang ya, yang terbuang dalam bentuk gram. Kalau forming tidak ada yang terbuang dalam bentuk gram. Betul sekali Rahma ya. Dan sebenarnya intinya pemesinan ini adalah proses akhir yang menghasilkan geometrik yang sesuai dengan toleransi. Kalau yang pembentukan belum bisa kita sampai presisi dia. Nah, itu yang paling esensi. Ya. Contohnya banyak ya. Bubut, fris, gurdi, apa namanya, threading atau gear hobbing atau yang lain-lain sebagainya itu masuk pemesinan. Itu satu mata kuliah. Ini yang saya bilang ini satu mata kuliah 2 atau 3 SKS di S1 ya. Kemudian ada yang dengan polimer yang berbasis plastik ya, termosetting atau termoplastik. Ya, pokoknya di depan saya ini semuanya sekarang berbahan plastik ini. Tidak ada lagi yang tidak berbahan plastik. Jadi umumnya produksi polimer ini sudah betul-betul merajai kehidupan manusia. Karena proses produksinya membutuhkan energi yang kecil. Polimer kan agak cepat ini ya, dan mudah dibentuk. Dan berwarnanya cantik-cantik. Kalau baja tuh nggak ada warnanya. Ininya energi yang diperlukan tinggi, ya gitu ya. Ya, kalau dia tidak berbani, umumnya sekarang orang mau buat dari plastik semua. Ya, betul ya. Di depan kamu ini kan semuanya plastik. Kalau saya di depan saya ini, hampir di depan saya lihat plastik semua ini. Ya. Oke. Kemudian powder metalurgi. Powder metalurgi ini ya saya kasih contoh aja lah ya. Ini yang ini pengecoran, dicor dia. Nah, kalau dicor ini sebenarnya dia belum finish. Nanti Anda perlu machining di sini. Ada machining di sini. Ya. Jadi cor itu belum bisa dipakai, harus di apa namanya? Ini machining harus dilanjutkan dengan machining. Kemudian ini yang forming ya. Ini namanya deep drawing. Bagaimana ini dari plat datar menjadi Anda paksa dia menjadi membentuk itu atau ditempah atau di blanking ya. Ini semuanya. Atau plat datar menjadi ini namanya rolling ya. Atau plat datar menjadi bengkok. Ini namanya bending. Ya macam-macam lah.
Kemudian ya pemesinan tadi ya, ini menjadi kalau di sini ada apa ya, kekasaran permukaannya sekian ya, ada toleransinya, misalnya diameter 60 H7 ya, ada toleransi, ada kekasarannya misalnya 6,3 mikron. Ini ada toleransi apa namanya? Di bidang A misalnya, di sebelah sini ada toleransi kesamaan sumbu supaya dia kalau digabung tidak baling. Itu susah itu industri pemesinan itu. Tidak mudah itu, banyak toleransi isinya. Nah, itu yang disebut industri pemesinan ya. Nah, ini yang disebut metalurgi serbuk. Bagaimana dari nanti serbuk powder dicetak dia menjadi kayak buat kue. Ya, kue cetak itu, kue lebaran atau kue apa begitu dari serbuk besi ya, serbuk nanti dicetak. Ini agak advance juga nih teknologinya. Dicetak kemudian disinter namanya ya, dari powder ya menggunakan cetakan, kemudian disinter namanya, dipanaskan supaya apa namanya molekul-molekul atau ikatan-ikatan serbuk sana itu meleleh sehingga sangat solid. Oke. Kemudian ya ini ya sebut saja yang kalau polimer sudah ada contohnya di atas ya. Kemudian industri apa namanya proses penyambungan banyak sekali ya. Kalau kita lihat salah satu contohnya las ya, las itu banyak sekali. Ada yang submerged alt welding, ada yang TIG, ada yang MIG, ada yang las karbit, ada yang las ya, macam-macam. Ada yang brace itu patri gitu ya, patri dan segala macam proses itu. Kemudian ada yang membuat dia menjadi lebih cantik ya, proses penyelesaian akhir yang dengan atau lebih kuat. Nah, misalnya apa namanya? Misalnya surface ya, supaya dia mengkilat di chrome. Misalnya ini sekarang kursi yang saya duduki ini ada supaya cantik mengkilat seperti seolah-olah ada apa ya? Ada lapisan chrome. Nah, dilapisi dia dengan chrome. Atau di depan saya ini ada pintu apa namanya? Pintu saya itu punya tempat gagang untuk membukanya itu kan di chrome, warnanya agak kuning itu di apa namanya? Di electroplating namanya. Electroplating itu surface treatment itu ya. Atau cangkul Pak Tani itu di ujung cangkulnya itu harus keras, maka di quenching. Mungkin pernah dengar ya seperti itu dulu ya. Maka itu prosesnya namanya heat treatment, quenching, dikeraskan. Umumnya yang ini ulangan dari kuliah Anda S1 ini adalah untuk menghasilkan part. Nah, yang terakhir proses produksinya menggabungkan part. Nah, ini itu namanya industri assembly ya, atau perakitan. Nah, umumnya perakitan ini menggabungkan part ya. Umumnya di Batam kita lihat sekarang, di Batam itu banyak industri perakitan ya. Umumnya industri perakitan alat-alat elektronik kayak AC, kayak TV, kayak mesin cuci, ya, alat-alat produk elektronik. Nah, dirakit setiap itu terdiri dari komponen-komponen ya yang di casting, semuanya dari sini, pembentukan atau pemesinan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang, nah ini industri assembly. Assembly itu apa dilakukan orang yang merakitnya atau robot yang merakitnya. Jadi ada yang disebut manual assembly, ada yang automatic assembly. Nah, kalau di luar negeri karena upah tenaga kerjanya mahal, maka dia melakukan automatic assembly. Seperti ini ya, melakukan automatic dengan robot-robot industri. Nah, itu yang dikembangkan karena upah tenaga kerjanya mahal.
Ya, mahal sekali, sehingga dia melakukan seperti ini. Maka itu alasan dia memindahkan industri itu ke Indonesia karena salah satunya mahalnya upah tenaga kerja, dan mungkin dengan robot ini masih terasa mahal, dia pakai relokasi industrinya di Indonesia. Dan relokasinya bukan industri ininya ya, industri part yang 7 ini, tapi industri perakitannya. Kalau kita lihat ya, yang direlokasi perakitannya. Perakitannya itu direlokasi ke Indonesia, di Batam, di Tangerang, di Bekasi, Jabotabek, dan lain-lain. Itu banyak sekali menampung industri assembly pada akhirnya. Sampai ke mobil juga. Mobil itu kan ada industri, sebenarnya industri mobil itu yang pabriknya kita tuh adalah perakitan sebenarnya. Perakitan mobil yang ada di kita. Yang banyak. Oke, jadi kalau kita lihat ciri-ciri ini dari gambaran proses produksi tadi, yang 7 ini, ya, saya kasih gambar yang lain, yang 7 ini adalah 7 buah ini, sampai di sini aja. Sampai yang di sini adalah industri untuk menghasilkan part. Jadi kalau saya buat gambarnya, sebenarnya begini ya, kira-kira gambarnya kalau kita lihat, supaya kita bisa ada bayangan, mudah-mudahan bisa. New slide. Slide baru, oke. Nah, sebenarnya ini ya, ya, lu udah ada. Bentar. Oh, ada sesuatu. Loh, hilang lagi. Bentar, ngapain dia? Oke, saya mau melukiskan saja. Sebenarnya ada dua, apa namanya? Ada dua fase ya. Pertama, menghasilkan part. Ini part ini. Nah, ini bahan baku. Nah, dia proses ini jadi part. Ini dia proses ini, bahan bakunya saya buat kotak aja lah, kotak ya, kotak ini part ini. Apakah dia di forming, apa dia machining, atau gabungan dari itu, apa dia di casting ya, atau casting. Nah, ini ada 7 macam tadi, casting, forming, machining. Kemudian ini digabung ini. Jadi ini atau ini digabung jadi ini digabung jadi ini. Nah, ini gabung jadi ini lagi. Nah, ini jadi produk namanya. Ini produk. Kira-kira begitulah bentuk dari produk itu sendiri. Jadi kalau mobil itu ada sekitar di atas 5.000 part. Kebayang Anda ya? 5.000 part. Satu part itu dibuat oleh industri kecil, atau beberapa part dibuat oleh industri kecil. Nah, kalau kita bisa mengembangkan industri mobil, artinya kita mengembangkan banyak industri. Ya. Nah, itu. Banyak industri apa namanya yang menghasilkan nilai tambah, forming, machining, casting, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu. Jadi ini yang disebut assembly. Ini proses assembly, dan ini disebut adalah industri yang menghasilkan part. Ya, ada 7 macam proses tadi yang bisa dilibatkan untuk itu. Nah, beda yang lain yang terpenting yang mahasiswa perlu tahu di sini adalah, kalau yang di sini adalah padat teknologi di sini. Teknologi. Maka itu namanya teknik pembentukan, forming itu kan. Karena teknologi, teknik pengelasan. Karena dia teknologi, casting. Ya. Nah, atau misalnya pengelasan, ya. Teknik pengelasan atau cast apa namanya bahasa lainnya welding technology. Karena dia pada, kalau di sini tidak, di sini padat manajemen. Mengapa? Di dalam assembly sebenarnya teknologi tidak terlalu tinggi. Yang di sini adalah manajemen yang diminta. Bagaimana Anda mengelola
orang yang banyak, bagaimana Anda mengelola part-part yang jumlahnya 5.000 buah sehingga tepat datangnya pada waktu itu, ya. Bagaimana Anda mengelola peralatan produksi Anda siap bekerja 100% tanpa ada yang rusak, ya. Jadi Anda kelola 4M sekali lagi. Peralatan Anda, manusia Anda, dan material Anda, dan teknologi yang Anda pakai, Anda kelola, sehingga jadi dia produk. Maka permasalahannya bukanlah lagi terletak di bidang teknologi kalau di assembly. Jadi kalau yang di part ini masalahnya teknologi. Orang bertanya, Pak, partnya ini kok kuat, Pak? Mudah patah, setahun aja patah. Itu masalah teknologi itu. Oh, supaya tidak patah, proses formingnya yang salah ini. Nah, gimana nih kita telitilah penelitian forming yang benar supaya dia tahan. Nah, itu masalah teknologinya. Pak, ini kualitasnya orang punya lebih mengkilat, ini agak buram, Pak. Oh, ini teknologi surface treatment-nya yang kurang bagus. Pelapisannya kurang bagus. Nah, ini kita harus pelajari lagi, ini ada yang salah nih, orang kok bisa lebih bagus. Itu masalah teknologi. Ya. Tapi kalau manage yang keras assembly, tidak ada masalah. Di sini bicara orang, Pak, bagaimana supaya produktivitas, Pak, cepat, Pak. Orang kok, bagaimana masalahnya ongkosnya lebih murah, Pak, dalam proses perakitan. Ya, bagaimana dia delivery-nya cepat, Pak. Jadi masalah-masalah yang kemarin itu, masalah manajemen yang banyak di sini. Masalah bagaimana pengelolaan sumber daya. Oke, jadi ada problem-problem tersendiri dari sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya minta pendapat. Suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya, Pak. Ada, Pak? Ya. Ya. Saya minta pandangan, Pak. Mungkin apakah ada perbedaan antara merekayasa dan mengimprovisasi suatu industri? Kemudian tuh saya juga minta pandangan terhadap Indonesia, bahwa saya cukup yakin bahwa Indonesia itu terlalu dimanjakan hasil-hasil dari industri jasa. Menurut saya, bukankah ini hanya memperlambat kemajuan industri manufaktur di negara Indonesia? Bahkan ketika Indonesia ingin maju, seperti Indonesia berkeinginan untuk menjual bahan mentah mereka seperti nikel, bahan mentah tersebut menjadi seperti Indonesia ingin mengolah bahan mentahnya menjadi suatu barang atau komponen. Ada penghambatnya seperti beberapa negara di bagian Eropa tersebut tidak menyetujui dan mengajukan bahwa Indonesia cukup menjual atau mengimpor bahan mentahnya saja. Sedangkan kami dari negara lain, kami itu ada barangnya, kami itu ada tempat untuk mengelola suatu bahan mentahnya. Dari Indonesia cukup untuk merakitnya saja, seperti dari kebanyakan negara, dari kebanyakan industri Indonesia kan kebanyakan mereka dari industri perakitan. Jadi menurut saya industri manufaktur Indonesia itu sendiri kurang terlalu diperhatikan dari negara lain, karena menurut mereka itu bahwa Indonesia cukup menyediakan bahan mentah saja, karena dari kami sudah ada tempat pencetakannya. Untuk negara lain, kami yang merakitnya segala macam. Anda dari negara Indonesia cukup memberikan perakitannya saja, industri perakitan. Baik, itu saja, Pak. Oke ya, mungkin suaranya kurang jelas ya. Saya nggak tahu. Yang lain juga merasa kurang jelas? Iya, kurang terdengar, Pak. Iya. Oke, tapi saya coba menangkap pertanyaannya. Fakta ya, fakta-fakta Indonesia. Memang Indonesia dalam kondisi sekarang banyak menerima industri yang di sini ya, perakitan atau assembly dari negara lain. Ya. Alasan negara lain memindahkannya ke Indonesia adalah sederhana ya, karena apa namanya? Karena pasarnya di Indonesia ya, pasarnya di Indonesia.
Kemudian kalau dibuat di Indonesia kan ongkosnya karena dekat pasar, jadi ongkosnya lebih murah. Ya, gitu. Nah, sedangkan di industri perakitan tuh basisnya adalah industri komponen namanya. Setuju ya? Setuju ya? Karena kalau kita bicara mobil saja, itu komponennya ada 5 ribuan lebih, ya 5.000 komponen. Nah, di komponen ini memang kita bicara, kalau assembly kita bicara manusia, tidak terlalu berat kok sebenarnya merakit itu. Tapi yang masalah terberatnya adalah gimana membuat komponen yang berkualitas. Itu yang terberat, ya. Itu teknologi. Kadang-kadang kita tidak menguasai, kadang-kadang kita menguasai, ya. Nah, kalau Anda baca-baca di koran terakhir-terakhir ini, pemerintah lagi giat-giatnya melakukan apa yang disebut dengan TKDN, ya. Tingkat TKDN itu tingkat Komponen dalam negeri, Pak. komponen dalam negeri. Jadi sudah dibuat peraturannya, dipaksa semuanya di dalam negeri. Kayak otomotif sekarang memang harus ada pemaksaan, sehingga misalnya 60% harus dalam negeri yang memproduksi. Ya, industri-industri kecil kita. Ataukah industri kecil kita yang dibantu oleh industri yang ada di negaranya, begitu. Misalnya dari Jepang, misalnya mobil kan banyak itu ya. Tapi kadang-kadang tidak semuanya bisa, ya. Ya, di situ misalnya di sektor industri mobil, yang daerah-daerah engine itu masih di negara yang bersangkutan, karena itu teknologinya dan kualitasnya tinggi sekali, ya. Kemampuan industri dalam negeri nggak mampu sampai di sana, ya begitu. Nggak mampu sampai di situ, ya, sehingga apa namanya, tidak mampu sampai di situ, sehingga ya tetap sebagian itu memang diproduksi dari negaranya, ya, dari negara-negara tempat mobil itu berasal. Misalnya Toyota, ya ada kontennya yang memang diambil dari Jepang, ya. Jadi sekarang sudah ya, pemerintah kita juga punya policy bagaimana rakyat di sini bisa makan, ya. Tapi tidak semudah itu tuh. Karena kan teknologi ini tidak semudahnya bisa berpindah dengan cepat. Nggak bisa berpindah dengan. Kalau kita menguasai teknologi, kita bisa buat sendiri. Nah, orang yang asing yang misalnya mobil lah katakan ya. Karena kalau saya lihat mobil di Indonesia ini kan hampir semuanya merek dari Jepang itu. Ya, sedikit dari Korea, ya. Eropanya sudah mati lah kira-kira. Nah, dia tidak akan, itu dia merasa masih mempunyai pasarnya di Indonesia. Jadi mungkin dari sisi pandang dia bagaimana teknologi nggak dikasih sama Indonesia lah, kira-kira begitu. Karena dia punya mata pencarian juga ya. Kalau kita maksanya supaya dikasih, ya, supaya dikasih, supaya di sini berkembang ininya. Jadi persoalan kita memang di industri yang di sininya, yang sekali lagi yang di, karena di sini memang teknologinya yang ditanya. Gak semudah mengubah telapak tangan. Itu tidak semudah. Karena teknologi itu banyak rahasianya. Banyak ininya. Orang sudah pengalamannya buatnya udah puluhan tahun, kita tiba-tiba mau cepat menyusul mereka kan rasanya tidak terlalu tidak terlalu mudah itu dilakukan. Nah, itulah kondisi kita sekarang ya. Memang seharusnya kita melakukannya sendiri. Itu kan harapan itu, tapi kenyataannya kan tidak begitu. Dan barangkali kita kerja sama orang, ya memang seharusnya kita bekerja sama, ada pihak orang lain juga merasa kerjasama lah namanya, saling satu sama lain mungkin harus ini ya, harus saling menguntungkan. Saya tidak tahu mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Saya kira-kira dengarnya ke arah situ, ya. Pertanyaan tadi yang terkaitan dengan ini ya. Oke.
Kemudian sekarang ini ya lama sekali saya menjelaskan. Nah, saya sudah menjelaskan tentang produksi, ada kata-kata yang penting juga yang kita perlu pahami, yaitu kata-kata added value. Kan tadi pengertian produksi adalah peningkatan utility. Jadi ketika kita meningkatkan kemanfaatannya, utility-nya meningkat, dengan cara apa? Kita kasihkan 4M, faktor manusianya, faktor mesinnya, teknologinya, kita tingkatkan, maka nanti ada istilahnya added value. Nah, added value untuk setiap produk ini berbeda-beda. Ada yang high tech, ada yang low tech, ada yang very low tech, ya. Sehingga ada yang mungkin 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ada yang cuma 30%, seperti membuat pagar tadi. Jadi nanti di situ bicaranya adalah added value. Ya. Nah, kita selalu added value ini bagaimana produk-produk dengan added value yang tinggi kita kuasai. Nah, itulah perjuangan Indonesia sebagai bangsa sebenarnya. Bagaimana ini. Dan orang lain yang punya teknologi itu tidak semudah itu memberikan. Karena Anda bilang, oh, nah disitulah negosiasi. Kan tidak semudah itu. Orang ngasih, wah kamu ambil, saya ambil teknologi. Wah, saya kasih lah, kalau saya kasih, ya, apalagi saya nanti. Ya pasti ada take and give di situ ya. Oke, itu dalam konteks bicara negara per negara. Tapi kita kan topik semata kuliah, nanti topik politik kita larinya terlalu jauh. Di situ ada added value. Ya. Nah, ini yang gambaran paling jelas mengenai proses produksi. Nah, proses produksi yang tadi ada 8 jenis itu sebenarnya proses transformasi. Bagaimana kita mentransform bahan mentah menjadi komponen, misalnya komponen, ya komponen saya anggap aja gambarnya beginilah, ya komponen gitu, ya ini mungkin jeleknya. Bagaimana kita bisa mengubah komponen dan kita lakukan proses produksi atau transformasi yang 7 macam itu. Dan proses transformasi itu melibatkan 4M atau faktor produksi atau sumber daya produksi. Sama itu, faktor produksi, sumber daya produksi. Apa itu faktor produksi? Ya 4M atau 6M. Tambah energi satu, ya. Ya, ini cuma supaya kita mudah saja mengingatkan 4M, ya. Itu ada ini. Oke. Nah, ya ini tadi saya bilang bahwa tahapannya itu tadi ada yang tahapan pembuatan komponen tunggal, ini ada yang 7 tadi, sedangkan yang terakhir adalah bagaimana menggabungkan proses tunggal itu menjadi produk itu assembly. Jadi yang gambar tadi ini kan ya, ini ada ini kok rumit sekali gambarnya sekarang ini. Ya ada 7 proses itu. Ya. Nah, ini tadi proses-proses produksi yang seharusnya sudah ada diajarkan di S1 ya. Ini saya hanya memadatkan kuliah S1 bagaimana menjembatani Anda, memberi pemahaman Anda, inilah konteks yang ada. Oke, berarti kita sudah selesai mengenai membahas tentang proses produksi dan produksi itu sendiri. Proses itu adalah transformasi, kata kuncinya. Siapa yang mentransformasi? Yang transformasi itu adalah bahan baku menjadi produk atau part. Siapa yang dipakai? Adalah faktor produksi atau sumber daya produksi. Sumber dayanya itu adalah 4 tadi, 4M ya, dan energi. Itulah kira-kira sehingga jadilah proses produksi tersebut. Kemudian kita masuk kepada sistem. Nah, ini sudah masuk nih sistem. Jadi apa itu sistem produksi? Nah,
Sistem produksi. Jadi apa itu sistem produksi? Tadi apa itu proses produksi? Jawabannya adalah proses transformasi, ya, dari bahan baku menjadi part atau komponen. Apa itu produksi? Produksi adalah meningkatkan kegunaan dari produk. Added value-nya kita tingkatkan. Ya. Sekarang apa itu sistem produksi? Nah, kita kalau bicara sistem produksi, kita harus mengenal apa itu sistem, apa itu production tadi. Ya, produksi sudah kita jelaskan. Sekarang kita bahas mengenai sistemnya. Nah, kalau kita membahas sistem, sistem itu tidak mansur, ya, kalau bahasa Padangnya. Mansur itu main surang, ya, main surang. Anda tahu main surang, ya? Main surang, main sendiri, ya. Mansur. Berarti kalau sistem itu ada subsistem yang saling berinteraksi. Ya. Jadi sistem itu adalah adanya kumpulan komponen yang saling berintegrasi atau berinteraksi. Kalau interaksinya semakin bagus sistemnya. Kalau interaksinya semakin jelek sistemnya. Nah, demikian pun dalam produksi sebenarnya dia terdiri dari komponen-komponen sistem atau kumpulan komponen sistem yang saling berinteraksi. Ya. Contoh misalnya Anda di sepak bola misalnya dia menerapkan sistem ini. Artinya apa? Komponennya itu pemain-pemainnya itu saling berinteraksi mewujudkan sistem itu. Misalnya sistem total football. Apa tuh filosofinya? Filosofinya barangkali pas bola sampai nanti ada teman yang harus meminta bola yang harus dikirim secepat mungkin. Ya, sehingga bola tidak dikuasai lawan. Maka dalam sistem itu diharuskan satu pemain memegang bola, yang pemain lain harus mendekati pemain itu supaya menerima bola dengan itu sistemnya. Jadi yang dinilai nanti interaksi antara orang-orang itu. Kalau interaksinya sudah jalan, sudah bagus, nah maka sistemnya jalan sehingga tujuan dari itu tercapai, yaitu mencetak gol. Sama dengan sistem produksi. Sistem produksi adalah komponennya itu apa? Komponennya itu ya tadi ada misalnya material, kembali lagi ke istilah 4M ya, sering sekali saya menyebut istilah 4M. 4M ya. 4M itu apa? Ya, 4M salah satunya plus ya, plus. Ya. Manusianya, materialnya, peralatan produksinya, mesin, ya. Produknya sendiri, ordernya sendiri, bagaimana ini dari masyarakat minta ini sehingga keluar produknya di sini. Bagaimana sistem ini dapat terinteraksi dengan baik? Ya, kalau tidak berinteraksi maka produknya bisa lama, ya, harganya bisa naik. Jadi harga atau lama dan segala macam itu sangat tergantung pada sistem produksi yang ada di dalam. Sangat tergantung sekali dengan sistem produksi. Sistem produksi itu sangat tergantung sekali dengan bagaimana dua komponen ini, interaksi dan integrasi. Ya. Bagaimana, misalnya contohnya sederhana ya, kalau Anda baca di sini, sebagai contoh, Anda baca aja, seharusnya terjadi integrasi antara peralatan produksi dengan aliran material dalam satu pabrik. Jadi peralatan M ini, dalam pabrik interaksinya bagus. Ya, kalau interaksinya bagus, tata letaknya bagus. Kalau tata letaknya jelek, maka interaksi antara satu peralatan produksi dengan peralatan produksi yang lain untuk menghasilkan produk jelek. Akibatnya produk itu akan lama diproses. Kalau dia lama, dia akan memakan ongkos yang lebih mahal. Mengapa? Karena jelas kalau lama tentu orangnya mahal dibayar, listriknya lebih banyak dibayar, ya, dan segala macam lebih banyak. Kalau itu masalahnya apa? Masalah sistemnya yang nggak bagus. Sistem di mana, Pak? Sistem di tata letaknya yang kurang bagus. Jadi persoalan tata letak adalah persoalan sistem. Mengapa? Bagaimana
peralatannya itu tidak, interaksinya nggak bagus, integrasinya nggak bagus untuk menghasilkan produk. Belum bagus. Maka tata letak. Tata letak adalah sebuah mata kuliah. Sama dengan mata kuliah ini. Ada mata kuliahnya tempatnya namanya tata letak produksi. 3 SKS. Itu dipelajari supaya kita bisa membuat interaksi dan integrasi produksi kita tuh bagus, sehingga sistemnya lama produksinya, aliran material di sana bagus. Oke, ya tata letak. Misalnya itu. Misalnya yang kedua, peralatan produksi, pasokan material, sumber daya manusianya harus terintegrasi dalam suatu penjadwalan yang baik. Nah, ada mata kuliah namanya, bukan mata kuliah ya, mata kuliah itu namanya perencanaan dan production planning and control. Di dalamnya itu ada isinya penjadwalan. Penjadwalan itu bagaimana menginteraksikan peralatan ini dengan material ini, dengan manusianya ini, ya, supaya bagus. Supaya seluruh peralatan bisa terpakai dengan baik, ya. Ya, seluruh material bisa dipakai dengan baik. Ya. Contoh sederhananya kalau di di mesin kita atau di Universitas Andalas, ya penjadwalan kuliah. Apa itu yang terlibat? Penjadwalan kuliah itu terlibat itu adalah dosen, mahasiswa lokal. Nggak boleh dempet itu. Bagaimanakah dijadwal dengan baik? Mahasiswa nggak boleh dempet, dosen nggak boleh dempet, lokal nggak boleh dipakai bersamaan. Nah, kalau terjadi dempet, sistemnya nggak bagus. Malah, maka dia beli software harganya 1,2 miliar dulu untuk sekedar untuk melihat penjadwalan itu. Anda bisa membayangkan kompleksitasnya. Gedung kuliah itu dipakai oleh banyak prodi. Dalam satu prodi ada banyak tingkat mahasiswa. Dalam satu tingkat mahasiswa banyak mata kuliah mahasiswa. Dalam satu tingkat itu ada banyak dosen pengasuh. Dosen pengasuhnya masing-masing punya constraint. Lokalnya punya constraint. Mahasiswanya punya. Supaya constraint-nya nggak terjadi apa-apa. Jangan sampai mahasiswa itu bentrok. Jangan sampai jadwal dosen bentrok. Jangan lokal dipakai oleh dua jadwal yang bersamaan. Nah, bagaimana interaksi itu dijaga dengan baik? Sama dengan produksi. Ya, bagaimana supaya manusianya itu yang bekerja di sana bekerja terus. Jangan sampai nganggur. Bagaimana peralatan yang dipakai sana itu bergerak terus, jangan sampai nganggur. Ya, 4M-nya tadi. Bagaimana materialnya itu tersedia terus. Maka ada jadwal. Jadwal itu adalah masalah sistem. Jadi kalau dua hal tadi baru kita bicarakan, layout satu, penjadwalan satu. Nah, itu kita membahas sistem. Mata kuliah ini lebih banyak membahas ke arah sini. Ya, sekali lagi dari kuliah pertama sampai sekarang saya selalu mengarahkan mahasiswa ini kuliahnya manajemen. Manajemen itu dan rekayasa industri lebih banyak membahas sistem seperti ini. Jadi topik-topik mata kuliahnya ya tentang ya seperti yang mendekat ke arah sini. Ya. Ini tidak usah. Apa beda industri manufaktur dengan jasa? Tadi sudah ya, jasa itu menghasilkan jasa. Nah, ini lagi. Nah, saya ulangi lagi. Sumber daya. Ini terakhir nanti kita mungkin beberapa menit lagi terakhir. Sumber daya. Sumber daya itu resources, ya. Ini terkait tadi tetap dengan istilah 4M ini kemarin sudah juga dibahas. Ya, sumber daya itu adalah material, tenaga kerja, fasilitas produksi atau mesin, metode produksi atau teknologi atau metode, money, market, dan mungkin satu
energi. Setiap unsur ini ada yang disebut langsung atau tidak langsung. Sebenarnya bisa sebut begitu. Ya, ada langsung atau tidak langsung. Nah, untuk memahami ini lebih dalam, ya, saya mungkin kasih contoh sama Anda yang sederhana saja untuk memahami ini. Ya, misalnya contohnya kita ambil, kita diskusi. Setelah kita diskusi dulu sedikit. Ya, kita ambil. Nah, inilah sumber daya tadi 4M. Inilah yang mengakibatkan produksi itu bisa jalan. Ya, kemudian ini 4M sama. Kalau kita bicara mengenai ongkos produksi, misalnya kita melihat mobil katakan, atau sepeda motor, atau apalah, ya, maka kita ujung-ujungnya kan nanya, gimana Pak ngitung ongkosnya Pak? Nah, gimana cara ngitung ongkosnya? Sebenarnya ongkos itu sederhana saja, ya. Ongkos itu adalah ongkos suatu produk itu adalah penjumlahan ongkos dari sumber dayanya. Ya. Kalau Anda menghitung ongkos biaya kue lape, tentu Anda harus menghitung apa saja 4M dari kue lape tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kita coba diskusi mengenai contoh, misalnya unit cost 1 lembar fotokopi. Nah, sekarang saya mau tanya, 1 lembar fotokopi itu sekarang harga pasarannya berapa sih? Ada yang tahu? 250, Pak. 250 per lembar. Nah, itu per lembar. Nah, kalau kita memakai konsep yang tadi, maka sebuah fotokopi 1 lembar itu kita anggap itu satu produk, itu dihasilkan oleh 4M. Setuju ya? Sekarang 4M-nya kita ambil pertama, M apa ya? Material. Materialnya apa? Material, Kertas, ada yang Pak. tahu? Hah? Kertas, Pak. Kertas. Kertas. Jadi A kertas. Kertas. Ya, kalau dia per lembar kita ambil satu kertas itu berapa per lembar? Ada yang tahu? Satu kertas itu sekarang 40.000 ya, serem. Betul? Berapa? 50.000. Sekarang Mungkin 50 50.000 ya. ribuan, Pak. Nah, kalau 50.000 berarti dia 100 rupiah itu per 100 lembar. rupiah. Setuju ya? Nah, Ya. kertas. Jadi kertas itu disebut biaya langsung. Ya. Jadi kalau yang tidak langsungnya apa dari fotokopi materialnya? Kalau yang langsungnya kertas, yang tidak langsung Tintanya, Tinta Pak. bagaimana, Pak? tinta. Tinta. Oke. Ya, itu. Nah, saya nggak tahu harga satu tabung tinta itu berapa ya. Katakanlah satu tabung tinta itu harganya 600.000. Satu tabung itu bisa untuk sampai berkatakanlah apa namanya, ini saya kurang tahu nih harganya. Katakanlah satu tinta itu 600.000 untuk berapa rim ya, untuk misalkan sampai dengan 10 rim gitu ya, 10 rim kali 5.000 berapa itu ya, 5.000 ya, 5.000 ya, 600.000. Saya nggak tahu nih, bisa atau ya 1 rim atau 12 rim, kita nggak jaduk supaya 12 rim, supaya 12 rim, 6.000 kan ya. Nah, coret-coret ini, coret loh kok menjadi mahal, 600.000 60, rasanya nggak semahal ini nih, 60 100, masa ya tintanya segitu ya, katakanlah Tapi ini kayaknya kalau untuk fotokopi 1 lembar kayaknya tintanya sangat kecil ya Pak yang kebutuhannya Pak. kecil ya sebenarnya itu Iya. kecil, maka ya saya satu tabung itu berapa harganya, ini contohnya aja. Satu tabung tinta tuh dia ganti 300.000 katakan, itu bisa pakai berapa rim dia, saya nggak tahu ini. Katakanlah sampai 10.000 itu, saya anggap ini asumsi saja ya, ini bisa jadi salah. Maka kalau 10.000 ini dari tintanya, wah mahal juga ya.
Saya anggapnya 20.000, katakanlah 220 rupiah. Nah, ini adalah material dari biaya material, ya. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat ini tenaga kerja, ya, tenaga kerja. Nah, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Nah, kalau mesin fotokopi mungkin hanya satu aja kita anggap. Kalau misalnya perusahaannya udah besar, tentu tenaga kerja langsungnya yang betul-betul langsung terlibat. Yang tidak langsungnya tentu karyawan lain. Ya. Contoh misalnya Anda usaha rental mobil. Tenaga kerja langsungnya disebut sopir. Nah, gitu. Tenaga kerja tidak langsungnya apa? Karyawan yang ngetem di situ. Yang memanage itu, mungkin 2 orang. Dia 2 shift katakan gitu. Kan dibayar gajinya. 2 juta per bulan misalnya. Nah, itu yang disebut tidak langsung. Nah, karena fotokopi ini sangat sederhana bisnisnya, ini belum kompleks ya. Maka kita anggapnya gaji orangnya gitu ya. Gajinya kasih 2 juta gitu ya. Nah, 2 juta itu berapa sebulan gitu ya, per bulan. Sebulan berapa lembar fotokopi dia bisa menghasilkan, kan begitu kira-kira idenya. Kira-kira. Nah, kalau kita anggap 1 bulan itu kalau 2 juta, oh besar ya. Apakah dia mampu 100.000 sebulan? Nah, 1.000 sebulan. Nah, maka mungkin ya ini hitung kasar saya aja ya. 20 rupiah bagi 1 lembarnya, per lembar ini per lembar semua ini ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini cara sederhana begitu. Kemudian fasilitas produksi mesin atau mesin ya, dan yang langsung atau tidak langsung, yang langsung maupun. Jadi kalau fotokopi yang langsungnya adalah mesin fotokopi itu sendiri. Kalau yang tidak langsung itu apa? Bangunannya, Ada Pak. bangunan fotokopi itu sendiri. Nah, jadi yang tidak langsung. Bangunan itu sewaan berapa? Nah, 1 tahun katakanlah 10 juta. 10 juta. Ini bisa rugi-rugi nih ya. Terus ya, yang langsungnya apa? Yang langsungnya mesin. Mesin itu harganya katakanlah 45 juta. 45 juta. Satu mesin fotokopi. Misalnya kayak gitu. Nah, umurnya katakanlah 10 tahun kita anggap. 1 tahun berapa dia bisa memfotokopi? Nah, nanti saya ajarkan ada cara menghitung nilai penyusutan nanti untuk menghitung ini, ada rumusnya ya, atau ada di sini ya. Ya. Oh, ada ya. Ada rumusnya. Jadi ada rumusnya untuk itu. Jadi untuk fotokopi katakanlah CF-nya nanti ada hitungnya misalnya tadi berapa? 45 juta ya, 45 juta ada hitungnya misalnya 10 tahun. Nah, 1/10 tambah apa namanya 11/20 kali tingkat suku bunga katakanlah 10% atau 0,10 tingkat suku bunga. Nah, kira-kira begitu hitungnya kira-kira. Mungkin dapatlah ini kira-kira katakanlah 6 juta per tahun dari ongkos itu. Nah, kalau bangunannya berapa? Tadi bangunannya kalau tidak salah 10 juta, lebih mahal bangunannya sebenarnya. Per tahun. Nah, dua-duanya jadi total 16 juta. 16 juta itu 16 juta itu tadi 1 bulannya 100.000. Ya, kalau 1 tahun berapa? Ya, kali 12 kali ini. Kira-kira begitu lah hitungnya kali 12. Ini sebulan kan 100.000 ini. Nah, kira-kira begitulah hitungnya. 16 juta dibagi ini ya kecil sih. Misalnya ini kalau dapatnya 16 bagi 1,2 ya kira-kira 15 rupiah lah untuk per lembarnya kira-kira. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau kita terus lagi kemana ya? Pertahankan bawah sedikit ya. Nah, apalagi ini baru 4M ini. Material, man, and machine. Nah, ada lagi unsur-unsurnya. Metodenya, Pak. Metodenya kita anggap 0. Karena ada teknologi di situ. Ya, anggap gratis. Ya. Terus pasar sumber daya keuangan ini energi lagi. Ya,
energi. Ya, listrik yang dibayarkan, kira-kira gitu. Ya, sampai ya, Pak. Oke. Ini bayangan saja, ya, 4 listriknya. Listrik. Anda bisa sebulan berapa biaya listrik? Ya, misalkan begitu. Kemudian Anda bagi terhadap berapa sebulan lembarnya. Mungkin dari listrik katakanlah ada Rp10 juga per lembar. Nah, Anda bisa hitung nanti berapa ya, Rp100, 20, ini 21, 161, 170. Jadi ongkosnya ya Rp171 per lembar ya. Wajar saja dia menjual Rp200 kadang-kadang atau Rp250. Nah, artinya dari rumus-rumus yang sederhana ini bahwa kita tahu kalau kita dihadapkan dalam sistem produksi menghitung ongkos, maka logika kita sebenarnya ongkos itu adalah gabungan ya, sigma dari seluruh faktor-faktor produksi yang terlibat, 4M tadi, baik langsung maupun tidak langsung. Mesin fotokopi adalah problem yang sangat sederhana. Kemudian kita menghitung misalnya cost untuk rental mobil. Nah, sudah ada karyawan lagi, ada satpam, ada ini. Nanti industri kecil lagi, sampai dengan industri semen Padang yang banyak itu. Jadi dasarnya sama. Kalau semen Padang kan ongkos materi orangnya tidak hanya dibayar orangnya, ada insinirnya, ada bosnya, ada manajernya, ada satpamnya, ada tukang pemasarannya, tukang desainnya, tukang ini, wah banyak kan? Jadi ongkos ongkos man-nya itu jadi yang tidak langsung itu besar sekali. Nah, ini kira-kira ide. Nah, mungkin Anda sebagai tugas nanti saya berikan, Anda bisa mencoba melanjutkan ini ya, atau mungkin dalam kasus lain ya. Ini contoh sebuah kasus menghitung harga unit dari satu lembar fotokopi, sehingga Anda punya apresiasi ya. Dalam produksi itu ya ada sumber daya produksi ya, ada ini, ada itu, sehingga kita lebih mengerti deh ya. Nah, kalau dilihat di sini listrik ya, listrik ini komponennya Rp10 pembentuknya dari sini. Jadi Rp10 itu 10 per 170. Paling-paling cuma 6% pengaruhnya. Jangan sampai listrik naik, langsung harga fotokopinya naik tinggi, karena kontribusinya cuma sedikit. Jangan sampai misalnya naik nanti Pertamax, nanti semuanya 2 kali lipat. Jangan, Pertamax itu naiknya berapa? Kontribusinya Pertamax terhadap atau Pertalite terhadap biaya itu berapa? Apakah semuanya meningkat? Kan tidak. Jadi kontribusinya setiap. Jadi kalau kita lihat, kalau fotokopi kontribusi terbesarnya terletak di ongkos material ternyata. Kalau saya hitung-hitung di sini. Nanti coba Anda hitung gitu. Nanti kita coba definisikan tugasnya, nanti saya berikan setelah ini. Ya, sebagai Anda penghayatan. Kontribusi tintanya ada. Kontribusi gajinya terhadap harga pembentuk fotokopi itu ada. Ya, kontribusi mesin fotokopi sendiri terhadap harga satu lembar fotokopi ada. Sehingga kita bisa memandang lebih luas ya tentang suatu produksi itu sendiri untuk menghasilkan produk. Mungkin segitu aja. Mungkin ada pertanyaan lain? Ternyata lambat. Pak, ya. nanti untuk tugasnya masih tentang yang fotokopi itu juga, Pak? Nanti saya berikan. Ada saya contoh soal yang lain, mungkin baut atau apa gitu ya. Oke, Pak. Nanti saya coba lihat koleksi bank soal saya. Sekarang saya mengajar ini sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 10 tahun mengenai ini. Barangkali ada apanya ya, ada nantilah definisi tugasnya. Tapi
Apresiasi Anda atas kuliah ini saya wujudkan dalam tugas menghitung cost nanti coba. Oke? Cost yang sederhana. Ini yang tidak sederhana banyak lagi nih. Ini yang paling sederhana ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan.